Saya juga seorang guru ngaji, ustadz, dan saya juga sebagai dosen. Ayat pertama yang turun, pertama-tama yang turun kepada Muhammad, dia katakan, Iqra bismillah muhalak, Iqra bismillah muhalak, Iqra bismillah muhalak. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalahi wa ba'du. Ikhwatillah, sahabat Sikaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwatillah, bisa berjumpa kembali di channel Tasik Ngaji ini, channel yang insya Allah terus menerus bersama antum tentunya menyuarakan yang hak dan melawan segala fitnah tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada ikhwatillah yang ikut berpartisipasi menyebarkan syiar ini, menyebarkan dakwah ini melalui share, subscribe, like, komen dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan ikhwatillah dan perjuangan kita dengan balasan yang berlipat ganda. Bagi ikhwatillah yang baru bergabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan. Baik, supaya tidak lama lagi, kita akan tampilkan seorang murtadin yang mengaku dirinya ustadz waktu dulu di Muslim. Bahkan orang ini katanya dosen agama karena orang ini lulusan dari salah satu universitas ikhwatillah. Apakah memang kesaksian ini dibuat-buat atau tidak, akan tetapi kita bisa menyaksikan mana yang betul-betul dulunya Muslim atau tidak ikhwatillah. Karena sangat jelas tatkala orang ini melantunkan ayat suci Al-Quran, kita akan tahu sendiri. Ya, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana kesaksiannya dan kita akan dengarkan bagaimana bacaan ayat Al-Qurannya ikhwatillah. Silakan. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu yang panggil saya, sehingga saya relakan meninggalkan agama saya, akidah saya sebagai orang Islam. Islam itu artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Muslim adalah pengikut Muhammad. Baik ikhwatillah, di sini saja memang sudah ada kekeliruan ya. Tadi disebutkan bahwa Islam itu adalah taat kepada Allah, Muslim itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya kata Islam dan Muslim itu masih satu kata dari kata aslama yuslimu islaman fahuwa muslim. Islam artinya masdar daripada aslama, artinya selamat, pasrah, begitu ya. Sedangkan Muslim itu isim fa'il dari kata aslama yuslimu islaman fahuwa muslim, artinya orang-orang yang pasrah, yang taat atas ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi kurang tepat kalau misalkan Islam taat kepada Allah, Muslim mengikuti Nabi Muhammad, begitu ya. Karena Islam dan Muslim itu satu kesatuan dari kata aslama yuslimu islaman fahuwa muslim, semuanya memiliki arti yang sama, artinya Islam pasrah ya, masdar, sedangkan Muslim adalah orangnya yang pasrah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Islam merupakan agama yang selamat ikhwatillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi video berikutnya. Jadi dulu saya pengikut Muhammad dan saya taat dalam beribadah sebagai orang Islam. Apa sebabnya saya menjadi orang Kristen? Saya hijrah. Artinya hijrah itu dari agama yang lama menjadi agama yang baru. Jadi bukan saya murtad untuk meninggalkan agama saya, tetapi saya mau ingin pindah. Ini sebetulnya lucu juga ikhwatillah. Orang ini mengatakan saya itu bukan murtad tapi hijrah dari Islam ke Kristen. Itu silakan saja, terserah Bapak mau hijrah lah, mau pindah gitu ya, mau istilah apapun yang Bapak ambil silakan saja. Akan tetapi ini hukum dalam Islam
tatkala ada seorang keluar dari Islam, itu dikatakan murtad. Wa may yartadid, barang siapa yang keluar atau murtad dari agamanya, itu kan sudah jelas dikatakan. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan bahwasanya orang tersebut kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan kekal dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi mohon maaf, itu tidak pas istilah hijrah, ya, tidak pas banget. Karena kalau misalkan konteks hijrah yang dibawakan oleh Bapak ini sangat-sangat jauh dan tidak tepat. Baik, Hafillah, kita akan langsung saja lihat ke video berikutnya dan kita lihat kekocakannya seperti apa, Hafillah. Silakan. Saya juga seorang guru ngaji, ustadz, dan saya juga sebagai dosen di salah satu universitas Al-Quraba di Rawamangun. Dan saya juga sudah pernah naik haji. Semuanya saya tinggalkan. Pekerjaan saya tinggalkan, dipecat. Bahkan istri saya juga pisah. Tapi semuanya itu ya, saya rela meninggalkan semua, ikut Yesus untuk pikul salib. Baik, ikhwafillah, itulah pengakuan yang dibawakan oleh murtadin ini. Katanya murtadin, ikhwafillah, tapi memang saya itu agak tidak percaya juga, karena melihat dari perkataan-perkataannya ini sangat menandakan bahwa orang ini memang dulunya bukan Islam. Kalau menurut saya, begitu ya, itu hemat saya. Kan bebas-bebas saja ketika seorang berpendapat, begitu ya, karena kita melihat kata-katanya dan kita melihat kesaksiannya dengan seperti ini, Hafillah. Baik, Bapak ini tadi mengatakan dulunya sebagai seorang ustadz, haji juga, guru ngaji, bahkan sebagai dosen, ya. Kita akan saksikan bagaimana pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Bapak ini. Apakah sesuai dengan klaimnya atau justru sebaliknya, ya, Hafillah? Silakan kita simak bersama. Ada ayat pertama yang turun, pertama-tama yang turun kepada Muhammad, dia katakan, Iqra bismillah muhalak, Iqra bismillah muhalak, Iqra bismillah muhalak. Dia bilang, bacalah ya Muhammad. Seorang ustadz, seorang guru ngaji, dia membaca surat Al-Alaq, Iqra bismil muhalak. Ini bagaimana, ikhafillah? Katanya orang ini dosen, ya, guru ngaji, tapi pas baca Al-Quran yang seharusnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini dibacanya Iqra bismillah muhallaq. Itu ayat yang lainnya kemana nggak dibaca, ya? Mufradat yang lain atau kata yang lainnya kenapa tidak dibaca, malah dilewati bismillah muhallaq? Itu mananya apa coba? Iqra bismillah muhallaq. Katanya guru ngaji, katanya dosen, katanya ustadz. Kok yang seperti ini tidak bisa? Kan ini menjadi pertanyaan yang sangat-sangat besar, ikhwafillah. Ketika Bapak ini mengakui dulunya sebagai guru ngaji, mengklaim dulunya sebagai dosen pula, tetapi pas baca Al-Quran menjadi Iqra bismillah muhallaq. Kan ini lucu dan kocak, ikhwafillah. Dan kita bisa menilai sendiri. Memang Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwafillah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai seorang muslim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk Al-Quranul Karim. Kan Al-Quran itu menarik, ikhwafillah. Tatkala kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, walaupun yang membacanya adalah orang Turki misalkan, walaupun yang membacanya orang Korea, tetapi tatkala membaca ayat suci Al-Quran itu serasa orang-orang kita, ikhwafillah, ya, serasa saudara-saudara kita yang satu bahasa. Padahal mereka itu bahasanya berbeda, tetapi tatkala mereka membacakan ayat suci Al-Quran, baik itu orang Afrika, ya, orang Indonesia, orang Amerika, walaupun bahasanya beda-beda, tetapi tatkala membacakan ayat suci Al-Quran, mereka itu seperti saudara dan mereka itu seperti kita, ikhwafillah, ya. Karena Al-Quran ini pemersatu di antara kita sebagai kaum muslimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Dan kita bisa menilai, ikhwafillah, bagaimana seorang ustadz katanya dulunya, ya, seorang kiai, ya, seorang dosen pula, dan memberikan kesaksian. Dan kita juga bisa mencermati bagaimana kebohongan-kebohongan yang dibawakan oleh Bapak ini sebetulnya, ikhwafillah. Nah, kita sebagai umat Islam jangan mudah untuk tertipu.
kita terus belajar Al-Quranul Karim dan pelajari hadis-hadis dan ilmu yang lainnya ikhwafillah, supaya kita bisa mengcounter orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada Islam, minimal untuk keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan untuk orang-orang yang seagama dengan kita ikhwafillah. Baik, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk klarifikasi kali ini dan konterannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita sampai akhir hayat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-afu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi ikhwafillah yang ingin memberi sebagian harta di jalan agama Allah untuk pembangunan masjid saudara kita di pelosok desa di bulan suci ini, bulan dilipat gandakannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan ikhwafillah bisa langsung saja salurkan ke rekening ini, dan kami ucapkan jazakumullah atas kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ikhwafillah dan bisa menjadi amal soleh yang menghantarkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.